Kondisi Nusantara ketika Nabi Muhammad sebelum dan setelah diutus menjadi Rasul. Masyarakat Indonesia atau Nusantara sudah punya agama. Ketika Nabi Muhammad lahir, kondisi di Nusantara ternyata kawasan Nusantara ini telah memiliki peradaban yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan Arab saat itu. Tentu saja, perbandingannya adalah dengan masyarakat jahiliyah saat itu. Bahkan, di dalam catatan banyak yang tertulis, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, pada tahun 570 Masehi lalu, di Nusantara sudah berdiri beberapa kerajaan. Antara lain, Kerajaan Salakanegara yang didirikan oleh Dewa Warman pada 130 Masehi. Kemudian Kerajaan Kutai yang didirikan oleh Maharaja Kadungga pada 350 Masehi. Kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Maharesi Jaya Singawarman sekitar 358 Masehi, dan beberapa kerajaan lainnya. Rentang waktu antara tahun 130 sampai 358 Masehi itu sama dengan Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Diocletianus. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir dan melakukan dakwah Islam di Mekah, di Nusantara sudah ada kerajaan dengan agama-agamanya, baik itu Hindu, Buddha, Brahma, termasuk aliran monoteisme, animisme, dinamisme, dan lain sebagainya. Yang lebih mencengangkan lagi, ketika kita membaca buku Atlas Wali Songo, masyarakat Nusantara ternyata telah mengajarkan tentang monoteisme atau sifat Tuhan yang esa melalui agama Kapitayan. Kalau belajar sejarah agama di buku sekolah, kemungkinan besar tidak akan mendengar nama Kapitayan. Kapitayan adalah agama leluhur Nusantara yang telah ada sejak zaman dulu. Tidak ada yang tahu pasti kapan agama ini muncul. Yang jelas agama Kapitayan telah ada di Nusantara jauh sebelum perhitungan Masehi. Agama ini mengajarkan tentang ketauhidan dan kepercayaan akan alam sebagai ciptaan Sang Kuasa, atau yang kemudian disebut sebagai Sang Hyang Taya. Ini juga disebabkan tidak mudah Islam masuk ke Nusantara, karena dulu orang-orang yang mendakwakan Islam mengatakan bahwa Allah duduk di singgasananya yang bernama Arsy. Bagi orang Kapitayan, ajaran itu tidak bisa diterima, karena ketika Tuhan duduk, maka sama dengan manusia. Logika ini tidak bisa diterima oleh penganut Kapitayan. Artinya, masyarakat Nusantara saat itu sudah memiliki kepercayaan yang kuat, yang sama-sama mengajarkan tentang ketauhidan. Konsepnya adalah tan kena kinayang apa, atau sesuatu yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diangan-angan seperti apapun. Istilah Tuhan, hantu, watu, tulah, dan tu yang lainnya itu bagian dari warisan agama Kapitayan, yang oleh sebagian masyarakat kita meyakini tu diyakini sebagai pribadi Sang Hyang Taya. Tu mempunyai sifat utama yang positif dan negatif. Tu yang bersifat baik disebut Tuhan, sedangkan tu yang bersifat buruk disebut hantu. Maka orang-orang Jawa kuno sangat percaya dengan adanya sifat ataupun kekuatan pada benda-benda yang memiliki nama tu, seperti watu, tugu, tunggak, tulah, dan lain sebagainya. Cara berdakwah Islam di Nusantara sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia. Karena Islam ketika datang ke Nusantara bertemu dengan masyarakat yang sudah memiliki peradaban tinggi. Bukti sejarah penyebaran Islam di Nusantara terkeping-keping dan umumnya tidak informatif,
sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam ke Nusantara terbatas. Ada perdebatan di antara peneliti tentang apa kesimpulan yang bisa ditarik tentang konversi masyarakat Nusantara. Sebelum Islam mendapatkan tempat di antara masyarakat Nusantara, pedagang Muslim telah hadir selama beberapa abad. Dua proses tumpang tindih di mana Islamisasi Nusantara terjadi. Antara orang Nusantara mendapat kontak dengan Islam dan dikonversi menjadi Muslim, atau Muslim Asia asing, India, Cina, Arab, dan lain-lain menetap di Nusantara dan bercampur dengan masyarakat lokal. Islam diperkirakan telah hadir di Asia Tenggara sejak awal era Islam. Dari waktu Khalifah ketiga Islam, Utsman, utusan dan pedagang Muslim tiba di Cina dan harus melewati rute laut Nusantara. Melalui hal inilah, kontak utusan Arab antara tahun 904 dan pertengahan abad ke-12 diperkirakan telah terlibat dalam negara perdagangan maritim Sriwijaya di Sumatera. Kesaksian awal tentang Kepulauan Nusantara terlacak dari Kekhalifahan Abbasiyah. Menurut kesaksian awal tersebut, Kepulauan Nusantara adalah terkenal di antara pelaut Muslim terutama karena melimpahnya komoditas pedagang rempah-rempah berharga seperti pala, cengkeh, lengkuas, dan lain sebagainya. Kehadiran Muslim asing di Nusantara bagaimanapun tidak menunjukkan tingkat konversi pribumi Nusantara ke Islam atau pembentukan negara Islam pribumi di Nusantara. Bukti yang paling tepat diandalkan tentang penyebaran awal Islam di Nusantara berasal dari tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian peziarah. Nisan paling awal yang terbaca tertulis tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Meskipun milik seorang Muslim asing, ada keraguan apakah nisan tersebut tidak diangkut ke Jawa di masa setelah tahun tersebut. Bukti pertama Muslim pribumi Nusantara berasal dari Sumatera Utara. Marco Polo dalam perjalanan pulang dari Cina pada tahun 1292 melaporkan setidaknya satu kota Muslim. Dalam catatan perjalanan, Ibnu Batutah menulis bahwa penguasa Samudra Pasai adalah seorang Muslim yang melakukan kewajiban agamanya sekuat tenaga.